Pemirsa, sepasang suami istri di Pemalang, Jawa Tengah membiarkan jasad anak perempuannya yang sudah meninggal dunia selama 2,5 bulan. Orang tua beralasan anaknya hanya sakit dan masih hidup. Kepastian putri mereka meninggal setelah tim dokter dan kesehatan Polda Jawa Tengah mendatangi rumah mereka. Sebelum dilaporkan ke polisi, tetangga melihat putri pasangan Rahmat dan prihatin kesehatannya kian buruk hingga kaku dan tidak bernafas. Oh, nggak bisa makan minum ya? Tidak. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi ini sudah bersama kami kontributor Suryono di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat malam Suryono. Ya Suryono, kami ingin konfirmasi dulu sebelumnya, sebenarnya sudah berapa lama jasad anak ini disimpan oleh keluarganya? Kan ada yang menyebutkan 2,5 bulan dan ada yang menyebutkan 10 hari. Ya, kalau dari pemeriksaan tim Dokes Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang tadi yang sekitar pukul 3 sore sampai pukul 1 sampai 3 sore tadi, keluarga mengaku bahwa anaknya ini, si Anggi ini sakit sekitar 2,5 bulan yang lalu, agak parah dan sudah diperiksakan ke puskesmas terdekat, namun tidak dirawat secara intensif. Kemudian beberapa saat semakin menurun kesehatannya, namun dia tidak membawa ke dokter dengan alasan tidak ada biaya, kemudian malah menggunakan pengobatan alternatif. Namun demikian semakin kurus dan kemudian beberapa tetangga mengkonfirmasi menengok namun tidak diperbolehkan. Lalu sekitar tanggal 3 Januari dinyatakan bahwa beberapa tetangga melihat itu sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian pada Minggu sore atau sekitar habis maghrib, warga TNI Polri kemudian mendatangi rumah ini, kemudian memeriksa dengan tim medis. Ternyata memang si korban ini atau Anggi 14 tahun ini sudah meninggal dan kemudian dibujuk untuk dimakamkan. Tetapi tadi dari pemeriksaan oleh Polda Jawa Tengah dari tim Dokes, si ayah Anggi ini, Rahmat, dan juga prihatin ibunya didampingi oleh kakak dari Rahmat, menyatakan bahwa selama perawatan 2,5 bulan sampai kemarin hari Minggu itu setiap malam ditengok, kemudian dicek ada nafas atau tidak, itu terakhir tidak bisa menelan air atau menelan makanan itu sekitar tanggal 3 Januari dan dinyatakan masih hari Minggu pagi itu masih ada nafas. Namun kemudian dinyatakan oleh tim dokter bahwa sudah meninggal beberapa hari, sehingga sampai sekarang memang belum jelas apakah ini jelasnya sudah beberapa hari atau baru beberapa jam saja meninggal. Namun demikian dari foto-foto yang ada terlihat biru lebam mayat, juga terlihat sangat kurus jenazah tersebut karena tergeletak selama 2,5 bulan tersebut, Mbak. Baik, artinya bisa dipastikan bukan sudah disimpan 2,5 bulan, tapi sudah menderita sakit selama 2,5 bulan. Apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh anak ini, Suryono? Ya, kalau dari diagnosa dokter oleh keluarga tadi disebutkan bahwa anaknya ini menderita TBC atau tuberkulosis yang kemudian harus dirawat dengan intensif. Namun kemudian karena keadaan ekonomi dan juga kondisi geografis rumahnya yang susah untuk dijangkau, kami juga harus jalan sekitar 1 jam untuk menjangkau lokasi. Nah, ini kemudian yang menyulitkan sehingga warga dan tetangganya tahu. Bahkan memang keluarga ini juga terkenal tidak begitu bersosialisasi, sehingga menyulitkan untuk mengetahui kondisi si Anggi atau si korban ini. Suryono, apakah benar orang tua dari anak ini sebenarnya sudah mengetahui bahwa anak ini sudah meninggal namun berharap ia dapat hidup kembali? Ini yang menjadi alasan penyimpanan jasad dari anak ini. Kalau diceritakan tadi dari pertanyaan dari tim Dokes dan juga orang tua dan beberapa keluarga yang berada di satu rumah di Anggi ini, yang meninggal ini, mereka menyebutkan bahwa mereka sangat meyakini bahwa putri atau anaknya atau kerabatnya ini, si Anggi ini masih hidup. Selama 2,5 bulan hingga kemarin Minggu pun mereka sangat meyakini masih hidup. Mereka masih diselimuti, dipeluk dan juga kadang-kadang dikasih minum dan mereka sangat meyakini bahwa itu masih hidup. Namun demikian tim dokter atau tim medis yang menyatakan itu sudah meninggal atau harus segera dimakamkan. Begitu, Mbak. Jadi ini memang masih
belum jelas juga memang apakah keluarga ini benar-benar tahu atau pura-pura tidak tahu, karena memang ketika diajarkan wawancara dengan tim dokter, keluarga ini agak tertutup, begitu Mbak. Lalu apa yang akhirnya membuat orang tua dari anak ini setuju atau mengikhlaskan untuk menguburkan anaknya? Setelah kemudian warga datang, TNI, Polri, kemudian lurah atau kepala desa setempat datang, juga camat, ini melakukan membujuk, kemudian dicek oleh tim medis dan dinyatakan memang benar sudah meninggal, maka mereka kemudian dibujuk oleh kepala desa dan juga beberapa tokoh masyarakat, juga tokoh agama untuk segera diikhlaskan dan juga dimakamkan. Namun sedikit informasi bahwa pemakaman bukan di pemakaman umum atau pemakaman seperti biasa, namun si jasad Anggi ini dimakamkan di salah satu kamar di rumah mereka di bagian belakang, dan kami pun tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar, kami hanya mendapatkan dokumen-dokumen gambar dari warga sekitar. Dan itu juga ternyata keluarga ini sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga sempat mengalami hal yang sama, karena ada kerabatnya yang meninggal juga 5 hari didiamkan, kemudian baru dimakamkan dan dekat dengan pemakaman yang ini. Jadi pemakaman ini di dalam kamar dan itu tidak diperbolehkan untuk kita masuk juga. Adakah informasi mengapa keluarga memilih untuk menguburkan putri mereka di dalam rumah? Sampai tadi dari Polres Malang terus menanyakan, namun warga menyatakan bahwa sudah bahwa mereka meyakini bahwa mereka diperbolehkan untuk menguburkan di dalam rumah itu, atau mereka ini berkeyakinan bahwa sebaiknya jasad ini dikuburkan di ruang pekarangannya atau di dalam rumah sendiri. Jadi ini masih menjadi misteri juga. Sampai sekarang memang belum ada penjelasan lebih lanjut dari tim dokter juga tim psikologi, karena tim dari dokter Polda Jateng membawa tim psikolog untuk memeriksa semua termasuk kejiwaan dari keluarga ini. Baik, terima kasih Suryono atas informasi Anda langsung dari Pemalang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemulihan ekonomi dan investasi setelah menghadapi pagelbuk COVID-19 tidaklah mudah. Di tengah pemulihan ekonomi nasional, wacana menunda pesta demokrasi dilontarkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan menuai polemik. Hampir 2 tahun melanda, tidak hanya berdampak pada kesehatan, pagebluk COVID-19 juga menghantam perekonomian dan investasi. Tidak ada satupun negara yang lolos dari jeratan ini. Di tengah berjuang hadapi pandemi, perekonomian dan investasi di Indonesia mulai menggeliat. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemulihan ekonomi setelah pagebluk corona tidaklah mudah. Tidak tanggung-tanggung dengan menyebut klaim dari pengusaha, Bahlim mewacanakan menunda proses demokrasi pemilihan presiden demi memulihkan investasi. Pernyataan menunda pesta demokrasi dalam memilih presiden tentu saja menuai polemik. Banyak aturan yang harus diubah untuk melakukannya, termasuk mengamandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentu saja yang disampaikan Bahlil memiliki alasan dan landasan yang kuat, apalagi hadir sebagai seorang anak buah Presiden Joko Widodo. Tentu saja pernyataan Bahlil ditengarai sebagai sebuah pesan dari induk semangnya. Namun Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah apa yang disampaikan Bahlil bukan keinginan Presiden Jokowi. Muldoko menegaskan sikap Presiden sangat jelas terkait masa jabatan. Pemulihan ekonomi melalui investasi tentu menjadi prioritas setelah serangan pagebluk corona. Namun jangan sampai pemulihan ekonomi dan investasi merusak tatanan bernegara dengan melanggar konstitusi yang telah disepakati bersama. Nah, pemirsa, untuk membahas mengenai wacana penundaan Pilpres demi investasi sudah bergabung bersama kami Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR. Selamat malam Pak Syarif. Stefani, sehat terus. Baik Pak Syarif, langsung saja, apa tanggapan Anda atas munculnya wacana penundaan Pilpres yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia? Ya, pertama ingin saya sampaikan bahwa saya sangat menyayangkan seorang penyelenggara negara yang tidak bisa mengamalkan dan tidak
memahami tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu wajib untuk diamalkan oleh setiap penyelenggara negara, setiap warga negara, agar kita bisa membawa bangsa ini lebih sejahtera. Jadi jangan terbalik-balik pemikirannya. Nah, yang kedua, apa yang disampaikan itu adalah menurut hemat kami itu adalah sangat inkonstitusional dan tidak mengerti tentang Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan hukum tertulis dan tertinggi dan secara keseluruhan tertinggi dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu seharusnya seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri, mengerti tentang hal ini. Nah, yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 itu secara tegas mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Nah, ini harus dimengerti. Jadi kalau ada yang berpandangan lain, ya itu berarti dia tidak menaati konstitusi. Jadi sangat disayangkan kalau seorang penyelenggara negara tidak memahami hal ini. Nah, perlu untuk dicamkan bahwa pemilihan presiden di mana negara manapun itu juga mereka semuanya mentaati konstitusi mereka. Nah, apapun alasannya, jadi jangan terbalik. Justru kita melaksanakan konstitusi secara konsisten itu adalah agar kita membawa rakyat kita lebih sejahtera ke depan. Jangan dibalik-balik, ya kan? Ya, Pak Syarif, Anda melihatnya apakah ini sekedar statement pribadi atau bisa dipersepsikan sebagai statement negara? Mengingat Pak Bahlil ini bisa dikatakan merupakan representasi negara untuk menjaring investor. Ya, bisa saja dia mengatakan itu adalah pribadi. Tetapi sekali lagi, seorang menteri itu dalam setiap langkah dan ucapannya itu harus dijaga. Karena dia adalah representasi dari seorang presiden. Nah, sementara saya tahu pasti juga dalam setiap kesempatan saya bertemu Presiden Jokowi, Presiden itu sangat taat kepada konstitusi. Jadi ini perlu dipertanyakan gitu. Nah, siapa yang tidak taat kepada konstitusi dan siapa yang menyimpang daripada tupoksinya. Jadi kalau memang seorang menteri itu ya seharusnya dia bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Jadi sebaiknya saya mengharapkan agar tidak terulang lagi dan ya minta maaflah kepada rakyat. Jangan sampai hak kedaulatan rakyat itu akan diambil lagi, ya kan? Karena itu adalah hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya, presidennya, dan wakil presidennya selama untuk masa jabatan 5 tahun. Bahwa kemudian disampaikan usulan ini merupakan suara pengusaha yang khawatir pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 bisa terganggu dengan adanya peralihan kepemimpinan. Apa tanggapan Anda atas pernyataan ini, Pak Syarif? Itu pemikirannya yang terbalik. Karena ekonomi untuk pandemi COVID ini hanya karena baru bangkit. Itu sesuatu hal yang masih imajinasi yang akan datang. Justru konstitusi kita sudah tegas menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara, setiap rakyat Indonesia, siapapun harus mengamalkan konstitusi, harus loyal, harus betul-betul taat kepada konstitusi agar kita bisa membawa rakyat ini ke depan lebih bagus, bisa membawa rakyat lebih sejahtera ke depan. Ada bukan terbalik. Nah, ini pemikiran saya sangat menurut hemat saya sangat sesat dan saya pikir perlu ada teguran dari Presiden.
Ya, Pak Syarif, kalau Pak Bahlil melihat atau mewacanakan penundaan Pilpres ini dari sudut pandang investor ataupun pengusaha, bagaimana Anda sendiri melihat dinamika wacana penundaan Pilpres ini dari sudut pandang parlemen atau dari sudut pandang politik Anda? Kami di parlemen sesuai dengan konstitusi, kita itu semua taat konstitusi, taat peraturan, taat undang-undang, loyal dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sudah diputuskan sesuai dengan konstitusi, ya itu yang kita amalkan. Baik, tapi apakah ada usaha dari parpol tertentu untuk memajukan wacana atau usulan penundaan Pilpres ini, Pak Syarif? Tidak ada sama sekali, dan ingin saya sampaikan bahwa untuk melakukan penundaan pemilihan presiden itu harus melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, dan kami di MPR tidak pernah membahas tentang hal itu, dan tidak ada masukan sedikit pun untuk membahas tentang penundaan tersebut. Sekalipun di dalam pasal 37 ada peluang untuk melakukan amandemen, tetapi itu ada mekanisme tertentu, dan sampai sekarang ini tidak ada proses, tidak ada usulan untuk melakukan penundaan atau apapun untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tidak ada wacana penundaan maupun perubahan amandemen terkait dengan Pilpres 2024. Terima kasih Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, bocah 9 tahun di Banjarnegara ditemukan tewas dengan luka senjata tajam. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda.